Kanto Aji Dewanto no Tomo shimasu. Hai, oke, hari ini kita akan belajar tentang pengembangan bahan ajar dalam bahasa Jepang. Baik, yang kita akan bahas hari ini adalah tujuan perkuliahannya, kemudian materinya, penilaian, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan pengembangan bahan ajar bahasa Jepang ini. Jadi tujuan perkuliahan pengembangan bahan ajar bahasa Jepang ini apa sih? Ya, jadi kalau kita membahas tentang deskripsi singkat mata kuliah, jadi mata kuliah PBA, kita biasanya menyingkatnya dengan PBA, merupakan mata kuliah yang dirancang untuk membantu mahasiswa mengembangkan kemampuan dalam mengembangkan bahan ajar bahasa Jepang. Mata kuliah ini akan memberikan pengetahuan dan keterampilan tentang berbagai hal yang berkaitan dengan bahan ajar. Hal-hal yang akan dibahas dalam mata kuliah ini diantaranya ada peran dan jenis bahan ajar, baik cetak maupun non-cetak, kemudian bahan ajar display, bahan ajar menggunakan teknologi, serta prosedur pengembangannya, cara pemanfaatannya dalam proses pembelajaran, serta cara-cara mengevaluasinya. Dan apa sih tujuan dari perkuliahan pengembangan bahan ajar ini? Yang pertama, yakni mengetahui teori-teori dan langkah-langkah pengembangan bahan ajar dalam pembelajaran bahasa Jepang. Yang kedua, mampu mengembangkan bahan ajar bahasa Jepang. Yang ketiga, mampu mengetahui dan terampil tentang berbagai hal yang berkaitan dengan bahasa ajar bahasa Jepang. Yang keempat, mampu membuat bahan ajar dan cara pemanfaatannya dalam proses pembelajaran bahasa Jepang. Baik, kita lanjut ke materi perkuliahannya ya. Jadi materi yang pertama kita akan membahas tentang kontrak belajar itu sendiri dan hakikat konsep bahan ajar. Kemudian untuk pertemuan yang kedua kita akan membahas jenis dan peran bahan ajar. Nah, untuk pertemuan 2 sampai dengan pertemuan ke-6 nanti Minasang yang akan menyelenggarakan presentasi. Minasang yang akan membuat materi tentang jenis dan peran bahan ajar. Kita akan berdiskusi nanti di sini. Yang ketiga, kita akan membahas tentang prosedur pengembangan bahan ajar. Kemudian yang keempat, kita akan membahas tentang faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam pengembangan bahan ajar. Pertemuan kelima, kita akan membahas tentang keterkaitan bahan ajar dan media ajar. Kemudian yang keenam, kita akan membahas mengenai pemanfaatan teknologi dalam pengembangan bahan ajar. Dan yang ketujuh, kita akan membahas tentang model penelitian research and development. Baru setelah itu kita akan UTS atau Chikang Shiken di pertemuan ke-8. Selanjutnya, di pertemuan ke-9 sudah tidak ada diskusi lagi, sudah tidak ada presentasi lagi, melainkan Minasang nanti akan berpraktek, langsung berpraktek bagaimana sih cara membuat bahan ajar bahasa Jepang itu sendiri. Jadi di pertemuan 9 nanti kita akan praktek bagaimana cara mengidentifikasi kebutuhan dan menganalisis kebutuhan dari peserta didik untuk membuat sebuah bahan ajar. Kemudian di pertemuan ke-10 nanti Minasang akan berpraktik bagaimana merencanakan bahan ajar yang baik. Nanti kita akan berkelompok begitu ya, berpraktik membuat bahan ajar. Kemudian untuk pertemuan ke-11 kita akan praktek untuk memproses atau mengembangkan bahan ajar tersebut. Di pertemuan ke-12 kita akan mengevaluasi secara bersama-sama bahan ajar yang telah dikembangkan. Kemudian pertemuan ke-13 kita akan berpraktek merevisi bahan ajar tersebut. Dan pertemuan ke-14 nanti akan bersama saya juga ya, mungkin akan ada stakeholder lain, kita akan berkonsultasi tentang bahan ajar yang sudah Minasang kembangkan itu tadi. Dan yang ke-15 kita akan merefleksikan dari pertemuan pertama sampai dengan pertemuan terakhir apa-apa yang sudah diperoleh oleh Minasang, baik itu secara materi maupun praktik. Dan yang terakhir kita akan ada ujian akhir atau kita biasa sebut di dalam bahasa Jepang Kimatsu Shiken desu ne. Hai. Bagaimana dengan penilaiannya? Oke, seperti biasa di Universitas Brawijaya akan ada 5 kriteria dalam penilaian, yaitu kehadiran, kuis, tugas, kemudian UTS dan UAS. Sama halnya dengan mata kuliah yang lain, presentasi 10%,
bobotnya, kemudian kuis 15%, kemudian tugas 20%, UTS 25%, dan UAS sebanyak 30%. Kuisnya nanti akan saya gunakan untuk presentasi minasang. Jadi nilai kuis akan saya ambil dari nilai presentasi minasang, sedangkan tugas akan saya ambil dari praktek-praktek di tiap pertemuannya. Sedangkan UTS nanti kalian akan menjawab, kemudian sedangkan UAS kalian akan hasil dari project yang sudah minasang buat. Apa aja sih ketentuan-ketentuannya? Ya, yang pertama, kalian harus hadir tepat waktu, maksimal keterlambatan 10 menit. Lebih dari itu, minasang tidak ditolerir dan tidak dianggap masuk. Kemudian, yang kedua, kehadiran minimal 80% dari total 100% presentasi kehadiran. Jadi, minasang paling tidak minasang bisa tidak masuk di perkuliahan pengembangan bahan ajar ini sebanyak 2 sampai dengan 3 kali. Kemudian peraturan yang ketiga yakni minasang wajib menyalakan kamera, terutama yang presentasi. Jika memang terkendala jaringan atau device, segeralah memberitahu di chat Zoom atau di grup Telegram. Kemudian yang keempat adalah yang tidak sedang berdiskusi mohon untuk di-mute. Kira-kira buku referensinya apa saja, Sensei? Baik, untuk buku referensinya kalian bisa menggunakan berbagai macam referensi. Saya tidak mematok kalian menggunakan referensi apa, tetapi di sini saya mencoba untuk memberikan contoh untuk buku referensinya. Kalian bisa menggunakan buku dari Adi Prastowo, yakni Panduan Kreatif Membuat Bahan Ajar Inovatif. Kemudian prinsip-prinsip dan aplikasi multimedia learning dari Richard E. Meyer. Kemudian kalian bisa menggunakan referensi dari multimedia, konsep dan aplikasi dalam pendidikan, karya dari Profesor Dr. Munir. Kemudian kalian bisa menggunakan panduan membuat bahan ajar, buku teks pelajaran. Kemudian kalian bisa juga menggunakan media pembelajaran karena di materi kita juga ada tentang media pembelajaran. Kemudian kalian bisa menggunakan Instructional Technology and Media for Learning dari Sharon dan Smaldino dan kawan-kawan. Dan satu lagi, kalian bisa menggunakan media pendidikan dari Profesor Dr. Hanja. Ya, seperti itu. Jika ada yang merasa masih bingung ataupun masih kesulitan, silakan minasang bertanya kepada saya. Shitsumon ga attara zehi watashi ni kite kudasai. Hai, minasang, これでありがとうございました。お疲れ様でしたね。じゃあね。